Pada era modern ini, negara-negara Asia bahkan di seluruh dunia sedang berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit seperti Makkah Royal Clock Tower, Shanghai Tower, dan Burj Khalifa di Dubai. Namun, beda dengan apa yang ada di benua Eropa. Di benua yang dijuluki benua biru itu tak banyak terlihat bangunan tinggi. Lantas, kenapa orang-orang di benua Eropa tak banyak membangun bangunan tinggi? Negara maju identik dengan perkembangan pesat di bidang teknologi, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Hal ini berbeda antara negara-negara yang ada di Asia dan negara-negara yang ada di benua Eropa, di mana negara-negara di Eropa tak banyak terlihat bangunan atau gedung tinggi. Padahal gedung tinggi merupakan solusi akan terbatasnya ketersediaan lahan di daerah perkotaan yang padat penduduk, sehingga memungkinkan kota-kota untuk menampung populasi yang terus bertambah tanpa harus memperluas wilayahnya ke pinggiran kota. Lalu, apa alasannya negara-negara Eropa tak mau membangun gedung-gedung tinggi? Dilansir dari Novator.com, berikut beberapa alasan Eropa hanya punya sedikit gedung tinggi. Banyak bangunan bersejarah. Benua Eropa sangat menjaga warisan arsitekturnya yang kaya dan terkenal. Bahkan ada nilai budaya yang kuat antara bangunan bersejarah dengan sejarah kota tersebut. Contohnya kota Roma di Italia, di mana pada zaman Kekaisaran Romawi merupakan masa penuh legenda dan melukiskan sejarah besar. Peninggalan masa Kekaisaran Romawi yang masih bisa diamati hingga kini ialah karya arsitekturnya. Salah satu ciri arsitektur era ini ialah memiliki gerbang megah, lorong panjang atau kubah luas. Tata letaknya pun sangat strategis, yakni dekat dengan jalan-jalan umum. Beberapa arsitektur era ini masih berdiri kokoh, salah satunya yaitu Kolosseum. Meskipun usianya lebih dari ribuan tahun, kokohnya arsitektur ini dikarenakan metode pembuatan semen dan betonnya teramat canggih. Bangunan di era ini sangat kokoh dengan dinding-dinding tebal. Untuk menjaga bangunan bersejarah itu, maka muncullah penolakan terhadap pembangunan gedung-gedung tinggi di Eropa yang bisa menggeser bangunan dan landscape kota bersejarahnya. Harga properti yang mahal. Tanah di kota-kota Eropa langka dan cenderung lebih mahal dibandingkan di belahan dunia lain. Berdasarkan data HM Land Registry, rata-rata harga rumah di Inggris mencapai 292.118 pound sterling atau setara 4,95 miliar rupiah pada Juli 2022. Nilai tersebut naik 1,98% dari bulan sebelumnya. Dan apa jadinya jika Menara Eiffel dikelilingi gedung pencakar langit? Pasti gak akan seru dong, karena kita gak bisa menikmati keindahannya. Untuk menjaga keindahannya, maka pemerintah membuat undang-undang zonasi dan peraturan bangunan yang membatasi ketinggian bangunan, serta pengembang harus mendapatkan izin khusus dan menjalani proses persetujuan yang ketat sebelum membangun bangunan tinggi. Pembatasan ini tak hanya bertujuan untuk melestarikan warisan arsitektur kota, tetapi juga membatasi jumlah lahan yang tersedia untuk pembangunan baru. Kurang ramah lingkungan dan tak berkelanjutan. Bangunan tradisional punya material lokal yang lebih ramah lingkungan dibandingkan material yang digunakan dalam konstruksi modern yang tinggi. Contohnya, bangunan yang satu ini. Bahan material yang digunakan untuk membangun Kolosseum yaitu bahan beton dengan abu vulkanik, di mana bahan-bahan tersebut sangat berlimpah di wilayah Roma, Italia. Pembuatan beton-beton dengan cara batu kapur dibakar untuk menghasilkan kapur, kemudian ditambahkan air agar menjadi pasta. Selanjutnya, pasta itu dicampur dengan abu vulkanik. Bangunan tradisional dirancang agar selaras dengan alam sekitarnya, mempunyai desain ventilasi alami dan peneduh untuk menjaga lingkungan dalam ruangan yang nyaman.
Wah, sungguh menarik bukan? Restorasi dan konservasi arsitektur pasca perang. Adanya Perang Dunia Kedua menyebabkan banyak kota di Eropa hancur. Salah satunya berdampak pada gerbang Brandenburg Gate yang terletak di Berlin, Jerman, di mana negara Jerman ini mengalami kerusakan yang parah selama Perang Dunia II karena serangan udara dan pertempuran di sekitar kota sehingga memerlukan rekonstruksi dadakan. Pemulihan ini diutamakan pada warisan arsitektur yang telah hancur akibat perang. Upaya restorasi ini difokuskan pada pembangunan kembali bangunan bersejarah dan kawasan perkotaan dengan menggunakan bahan dan teknik konstruksi tradisional. Untuk melindungi bangunan warisan budaya, dibentuklah undang-undang dan peraturan yang berupaya melindungi bangunan bersejarah dan kawasan perkotaan. Akibatnya, pembangunan gedung-gedung baru, khususnya gedung-gedung tinggi, harus tunduk pada peraturan ketat yang mengutamakan pelestarian warisan budaya. Nah, itulah alasan kenapa negara-negara di Eropa tidak membangun gedung-gedung pencakar langit. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.